اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, melanjutkan pembahasan dari risalah ringkas Mukhtasar Ahkamis Siyam, ringkasan hukum-hukum seputar puasa, yang mana ini sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan, bekal menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Walhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang keempat dalam mengkaji dan membahas risalah ini, di mana di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan saksi dalam melihat hilal, bahwa kalau dalam persaksian hilal Ramadan maka cukup satu orang, entah dari laki-laki maupun perempuan. Adapun hilal bulan Syawal menentukan masuknya hari raya Idul Fitri, maka mesti dengan dua orang saksi. Iya. Dan telah kita jelaskan bahwasanya walaupun cara menentukan Ramadan dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, namun keputusan kita berpuasa ataukah tidak, kita berhari raya ataukah tidak, maka itu dikembalikan kepada keputusan penguasa, pemerintah kaum muslimin. Sebab puasa dan hari raya Idul Fitri merupakan syiar kebersamaan umat Islam yang hendaknya dilakukan secara bersama-sama, ya, tidak menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa kita. Ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah hari tatkala kalian seluruhnya berpuasa dengan keputusan pemerintah, dan berbuka atau berhari raya adalah hari tatkala semua dari kalian berhari raya, tentunya dengan keputusan pemerintah. Nah, makanya yang hendaknya dipegang dari pendapat para ulama, ya, tentunya dalam rangka menjaga kebersamaan kaum muslimin dan lebih sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam kaitan urusannya ta'atu waliyul amr, mentaati apa yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga telah kita singgung terkait dengan niat dalam berpuasa, di mana sebagaimana ibadah yang lainnya, innamal a'malu binniyat, niat mempunyai peran penting dalam hal ini. Dia yang menentukan ada atau tidaknya puasa kita. Berpuasa harus berniat, tidak sah puasa kalau tidak berniat. Iya. Bahkan ulama menjelaskan bahwa untuk puasa yang diwajibkan, ya, seperti puasa Ramadan dan selainnya dari puasa-puasa yang wajib, harus diniatkan dari malam hari, yaitu dari semenjak bolehnya berniat itu dari semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Di situ sudah boleh berniat. Maka di waktu mana saja dari waktu malam dia berniat untuk berpuasa,
maka sudah sah puasanya. Ya, dan ini berdasarkan sabda Nabi, "Mallam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa besok, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Ini ikhwani fiddin, dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah kata para ulama, maka dia boleh niat walaupun di siang hari. Boleh walaupun niatnya di siang hari. Asalkan dia belum makan dan minum dari semenjak terbit fajar. Tidak ada niatnya berpuasa, ya. Tapi karena pada saat itu dia belum juga makan dan minum dan dia pengen puasa, silahkan. Kalau puasa sunnah itu boleh. Dan hal tersebut sebagaimana yang dipetik dari hadis Nabi SAW ketika menanyakan sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ternyata tidak ada sesuatu, ya, maka Rasulullah bersabda, "Fa inni idan shaim." Kalau begitu aku sekarang berpuasa. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam puasa sunnah boleh seperti itu. Nah, hanya saja tentu berbeda dari sisi nilai pahala yang didapatkan. Nah, nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, di sini beliau menyinggung terkait dengan permasalahan yang juga dibahas oleh para ulama, yaitu apakah niat berpuasa itu kita lakukan di setiap malam. Misalnya Ramadan nanti, apakah kita niat di setiap malam bulan Ramadan, atau cukup niatnya sekali saja di malam pertama Ramadan, kita niatkan untuk 30 hari setelahnya. Iya. Apakah boleh seperti itu, atau niat harus tiap malam? Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Di sini beliau berkata, "Wa yajuzu lil muslimi ayyanwiya niyatan syamilatan li Ramadan kamilan ma lam yaqta'ha bi safarin aw maradin fayalzamuhu tajdidun niyah." Dan boleh bagi seorang muslim untuk berniat yang dengan satu niat mencakup Ramadan seluruhnya, selama dia tidak memutusnya dengan safar atau sakit, ya. Sebab kalau dia putus dengan safar atau dia sakit sehingga dia tidak berpuasa, fayalzamuhu tajdidun niyah, maka wajib bagi dia untuk memperbaharui niatnya kembali. Jadi menurut Syekh di sini boleh seorang berniat, ya, di malam pertama Ramadan untuk 30 hari ke depan. Iya. Wala syakka anna kulla muslimin yastashibun niyata. Dan tidak diragukan bahwa setiap muslim senantiasa bersamanya dan menyertainya niat. Fa innahu idza qama ila suhurihi, karena sesungguhnya tatkala dia berdiri untuk makan sahur, fa innan niyata mustashibah bi a'malihi, maka sudah barang tentu niat akan bersama-sama menyertai amalannya. Fa innahu idza akala wa tasahhara, karena sesungguhnya apabila dia makan dan telah bersahur, fa huwa fi azmihi sauma minal ghad, maka sudah barang tentu di dalam hatinya ada keinginan kuat untuk berpuasa di keesokan harinya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa Syekh memilih pendapat, ya, bahwasanya cukup dan boleh berniat di hari pertama untuk 30 hari ke depan. Tidak wajib tiap malam. Jadi beliau memilih pendapat ini. Sementara di sana para ulama berpendapat wajibnya berniat tiap malam. Nah, dan sebenarnya pendapat yang kedua itu yang lebih hati-hati. Pendapat yang lebih hati-hati, berniat di setiap malam. Nah,
dan ini pendapat mayoritas jumhur para ulama. Iya, yang mengatakan niat itu hendaknya setiap malam. Ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan yang masyhur di kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, ya, bahwa dia mesti memperbaharui niat di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Iya, bahkan menurut jumhur kalau dia tidak berniat puasa di setiap malam dari malam Ramadan, dia tidak berniat dengan sengaja, hanya di awal saja, ya, atau dia lupa, maka tidak sah puasanya. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan mereka mengatakan bahwa kalau seperti itu wajib bagi dia mengqadha puasa yang dia tidak berniat di situ. Nah, sebab kenapa kata jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa li'anna kulla yaumin min ayyami Ramadan yu'tabar saumuhu ibadah mustaqillah. Sebab di setiap hari dari hari-hari Ramadan itu dianggap puasanya sebagai ibadah terpisah, ibadah tersendiri dia. An baqiyati ayyami Ramadan, dari hari-hari Ramadan yang berikutnya. Fala yartabitu ba'du ayyamihi bil ba'd al-akhir. Sehingga tidak ada hubungan atau keterkaitan antara hari ini dengan hari setelahnya. Iya. Beliau di sini ingin menjelaskan, yani jumhur ulama menerangkan bahwa ibadah Ramadan itu ibadah terpisah antara hari pertama dengan hari kedua, ya kan? Karena kita tidak berpuasa sehari dan semalam. Kita hanya berpuasa seharian saja. Malam tidak. Sehingga berbeda kan? Hari pertama berpuasa dengan hari kedua itu beda. Sama seperti misalnya ketika kita sholat zuhur butuh niat kan? Sholat asar butuh enggak niat? Butuh juga. Dan seterusnya begitu. Tidak bisa kita berkata begini di pagi hari. Saya niat sholat subuh, nanti sebentar jam 12 saya gabung aja sudah niat sholat zuhur, nanti asar saya niat lagi, kemudian maghrib, isya. Saya niat mulai dari subuh ini. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Sholat subuh harus niat sendiri, sholat zuhur harus niat sendiri, asar niat sendiri, maghrib niat sendiri, isya niat sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena ini ibadah yang terpisah. Walaupun betul sama-sama sholat, tetapi yang satunya sholat subuh, yang satunya zuhur, asar, maghrib, isya, itu berbeda dan terpisah waktu-waktunya. Ramadan juga demikian, ya kan? Walaupun sama puasa Ramadan, tapi hari pertama beda dengan hari kedua, karena dipisahkan dengan waktu kita berbuka. Di malam hari kita tidak puasa, sehingga kita butuh niat lagi untuk hari berikutnya. Nah, maka wallahu alam, ya, pendapat jumhur ulama yang mengatakan wajib berniat di setiap malam itu tentunya lebih berhati-hati. Itu lebih berhati-hati. Nah, dan tentu yang namanya niat bukan hal yang sulit, ya kan? Bukan hal yang sulit, bukan hal yang susah untuk kita lakukan. Niat dalam hati, ya, tidak perlu melakukan suatu usaha berniat, enggak. Sehingga gampang perkaranya, urusannya mudah. Iya, sehingga walaupun kita niat tiap malam itu bukan perkara yang berat atau sulit, enggak, mudah insya Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari pembahasan tentang masalah niat. Kemudian di sini kita tambahkan beberapa perkara yang cukup penting saya kira. Ya. Di sini ada masalah yaitu man asbaha muftiran. Siapa yang di pagi hari tidak berpuasa. Tsumma tabayyana lahu annahu awwalu yaumin min Ramadan. Kenapa dia tidak berpuasa? Karena dia tidak tahu kalau ini ternyata hari pertama bulan puasa. Nanti dapat kabar
ya, dapat kabar pas di siang hari. Dia terlambat dapat berita, dikiranya masih apa? Masih Sya'ban, padahal sudah 1 Ramadan. Nah, dia sudah makan, baru dapat kabar misalnya jam 10 pagi. Oh, ternyata Ramadan ini. Saya sudah sarapan tadi 2 piring. Nah, bagaimana ini? Nah, apakah saya teruskan aja berbuka sudah, namanya Anda tahu ya kan? Atau bagaimana? Atau dia harus menahan diri berpuasa di saat itu juga, karena dia tidak tahu, ya kan? Ulama mengatakan orang yang seperti ini kan tidak berdosa, karena dia tidak tahu kan. Berbeda kalau memang orang yang sudah tahu ini puasa Ramadan, tidak ada uzur bagi dia berbuka, dia berbuka. Nah, ini jelas berdosa, bahkan dosa besar. Tapi ini orang tidak tahu, dikiranya masih Sya'ban. Dia sudah makan, sudah sarapan tadi, dapat kabar pas jam 10 pagi. Nah, sekarang bagaimana kondisi dia yang seperti ini? Kan bisa saja terjadi kan? Iya, bisa saja terjadi. Nah, maka ulama beda pendapat dalam hal ini. Kita tidak usah terangkan perbedaan pendapat ini, pendapat itu, enggak. Kita langsung jelaskan yang rojih saja dari pendapat ulama. Iya. Yang jadi permasalahan, kan dia tidak berdosa kan? Tidak ada dosanya. Hanya masalahnya, apakah dia berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum, ya, dalam rangka untuk menghormati bulan Ramadan, di mana di siang harinya tidak boleh makan dan minum, atau dia boleh untuk makan dan minum karena sudah terlanjur, sudah tidak ada niat kan, tidak ada niat berpuasa. Ini puasa Ramadan soalnya, dan dia tidak niat di malam tadi. Dan yang namanya puasa tadi sudah kita jelaskan harus berniat di malam hari, tidak bisa dia niat di siang hari kan, dan dia tidak bisa puasa ketika itu. Ulama beda pendapat memang. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia wajib untuk menahan diri, tidak boleh lagi makan dan minum. Tapi dia wajib kodok pada saat itu, untuk hari pertama itu. Nanti setelah selesai Ramadan, dia kodok 1 hari. Nah, hanya wallahu alam pendapat yang lebih kuat, boleh bagi dia atau tidak wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Boleh bagi dia untuk berbuka. Iya, karena memang sudah makan di pagi hari. Dan yang namanya puasa itu harus apa? Yang namanya puasa itu harus dari pagi. Iya, berniat memang sudah ada. Nah, ini kan dia tidak berniat. Bukan puasa sunnah ini. Kalau puasa sunnah boleh. Itu pun syaratnya tadi puasa sunnah dia belum makan dan minum kan. Ini dia sudah makan soalnya. Sehingga tidak wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Silahkan dia berbuka. Tapi nanti dikodok. Nah, tapi bukan artinya dia akhirnya pergi ke warung, kemudian makan di depan orang puasa. Bukan begitu. Tapi dia makan sembunyi-sembunyi di rumahnya. Jangan sampai membuat fitnah. Akhirnya orang menuduh dia, ini orang zolim ini, orang tidak tahu agama ini. Masa siang hari dia makan tidak ada uzurnya lagi? Jangan begitu, jangan dia tampakkan. Di rumahnya saja. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini pendapatnya Imam Atha, ulama Syafi'iyah, dan juga sebagian dari ulama Hanabilah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, keadaannya dikiaskan sama seperti wanita yang haid. Wanita yang haid misalnya di bulan Ramadan, dia baru suci dari haidnya pas jam 11 pagi. Menjelang siang sudah kan, baru suci. Pertanyaannya, apakah wanita yang haid di tengah bulan Ramadan, dia sudah suci, dia sudah mandi, apakah dia menahan diri dari makan dan minum? Atau boleh untuk makan dan minum? Boleh kan? Boleh, karena dia baru suci di jam 11 siang. Nah, tidak masalah dia untuk makan dan minum. Demikian pula orang tadi. Iya, karena memang dia sudah tidak puasa dari semenjak pagi. Jelas ini? Nah, jadi kalau dikatakan wajib, maka tidak. Hanya saja ikhwani fiddin,
a'azani Allah wa iyyakum, ya, diterangkan oleh sebagian para ulama, ya, sekalipun demikian disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan bagi dia untuk menahan diri di hari itu, tidak makan dan minum. Hanya dapat disunnahkan, bukan wajib. Beda wajib dengan disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan apa tadi? Wajib menahan diri dari makan dan minum, sekalipun tetap diwajib dikodok. Namun kita katakan disunnahkan saja. Lebih afdolnya, lebih utamanya, ya, walaupun dia sudah makan dan minum di pagi hari, ya, jam 10 baru sampai kabar bahwa ini Ramadan, dari semenjak itu dia sudah tidak makan dan minum lagi. Dia berpuasa, tetapi tetap wajib dikodok. Bukan artinya sudah kalau gitu tidak wajib dikodok, tidak, wajib dikodok karena puasanya ini tidak sah. Nah, ini hanya dalam rangka kita hurmah li syahri Ramadan, menghormati bulan Ramadan, ya kan? Hormat terhadap bulan Ramadan. Ini di siang hari, kita tidak punya uzur pada dasarnya. Maka dalam rangka memuliakan Ramadan, kita pun tidak makan dan minum di siang harinya. Tapi ini apa? Sunnah. Kalau mau makan juga silahkan, tidak wajib, sunnah saja. Jelas ya? Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama mengkiaskan pembahasan ini dengan hadis tentang puasa Asyura itu. Ketika Nabi umumkan wajibnya puasa Asyura, kan di situ disebutkan bahwa ada sebagian sahabat yang tidak tahu, akhirnya mulai dari pagi makan. Mulai dari pagi apa? Makan, ya kan? Diumumkan. Jadi utusan ini datang terlambat. Utusan datang terlambat. Datang di siang hari mengumumkan bahwasanya ini puasa, ya, Rasulullah perintahkan puasa Asyura. Nah, kata utusan itu, bagi siapa yang belum makan dan minum, teruskan puasamu. Tapi bagi siapa yang sudah terlanjur makan, ya, maka tahanlah hari itu, jangan lagi makan dan minum. Sebagian ulama mengkiaskan dengan riwayat ini, tapi menurut sebagian yang lain tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena berbeda antara puasa Ramadan dengan puasa Asyura. Berbeda. Sehingga tidak bisa dikiaskan, sehingga kita katakan wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Tidak. Tapi dari sisi sunnahnya saja. Nah, ini wallahu alam. Jadi kita tutup sebagai kesimpulan, kalau ada orang terlambat dapat berita bahwa ini Ramadan, dia sudah makan dan minum, dia kira belum masuk Ramadan, pas jam 10 baru datang, atau mungkin sudah siang, sudah jam 1 siang baru dapat kabar. Bagaimana? Apakah dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum? Dia berpuasa saat itu? Kita katakan tidak wajib, tapi sunnah saja. Sunnah saja. Dan dia wajib untuk mengkodok. Setelah nanti selesai Ramadan, dia kodok 1 hari. Jelas ini? Wallahu alam bissawab. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian masalah berikutnya, ya, terkait dengan pembahasan yang tadi kita singgung, ya, yaitu disyaratkannya niat puasa sunnah di malam hari. Nah, apakah hal tersebut disyaratkan? Jawabnya tidak disyaratkan. Iya, karena puasa sunnah. Nah, yang disyaratkan itu hanya puasa apa? Puasa wajib saja, puasa Ramadan terutama. Namun bersamaan dengan itu, ya, tentu saja kalau ada orang yang puasa sunnah berniat di malam hari lebih utama, ya kan? Karena dia dapat pahala sempurna. Karena sudah memang niat dari awal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itulah bedanya orang yang berpuasa, ya, dari niat dari malam dengan orang yang puasa sunnahnya niatnya baru jam 12 siang misalnya. Itu berbeda. Kata ulama, orang yang puasa sunnah niatnya dari siang bukan dari pagi, itu pahalanya mulai dihitung dari siang itu, bukan dari pagi. Kenapa?
Karena dia baru niat ibadah kan di siang hari. Ini puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Puasa sunnah ini. Dia baru niat puasa itu di siang hari, sehingga mulai dihitung pahalanya dari siang itu, bukan dari pagi. Iya, sebab wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan niatnya. Kapan dia berniat? Baru siang. Nah, itu bedanya. Kalau ada orang yang puasa sunnah niat memang dari malam, ya, sehingga dia memang sudah niat puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan orang yang baru niat nanti baru jam 12 siang baru niat puasa. Itu berbeda pahala yang dia dapatkan. Jelas ini? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya puasa sunnah yang boleh berniat dari siang hari asalkan belum makan dari pagi, itu puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak, bukan puasa sunnah muqayyad. Nah, ini ada istilah lain lagi nih. Jadi puasa sunnah itu ada dua. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah muqayyad. Sebagaimana sholat sunnah, ada sholat sunnah mutlak, ada yang muqayyad. Pernah dengar ini? Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak ada ketentuannya. Ya, ini kita sholat saja kapanpun kita mau, asalkan bukan di waktu terlarang. Boleh tidak kita sholat sunnah dari selesai maghrib sampai isya? Boleh tidak sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Boleh tidak itu? Boleh? Boleh. Sholat sunnah apa namanya? Sunnah mutlak. Itu namanya sunnah mutlak. Tidak ada namanya. Intinya kita memperbanyak sujud saja kepada Allah. Boleh kan? Sama antara zuhur dengan asar. Kita mau sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh enggak? Antara zuhur dengan asar. Boleh enggak? Boleh. Namanya sholat apa? Sholat sunnah mutlak namanya. Enggak ada ketentuannya. Itu sunnah mutlak. Dari semenjak terbit matahari setinggi tombak. Ada sholat isyraq kan? Sholat isyraq itu sholat sunnah muqayyad. Sholat duha itu sholat sunnah muqayyad. Dari mulai selesai sholat duha sampai zuhur, boleh tidak sholat sunnah? Boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Memperbanyak sujud kepada Allah. Boleh saja kan? Boleh. Nah, sholat sunnah muqayyad, itulah sholat witir, sholat rawatib. Itu sholat sunnah muqayyad. Sholat tahiyatul masjid, sunat muqayyad itu namanya. Kalau mutlak, ya kita pokoknya sholat begitu 2 rakaat. Sama puasa juga begitu, ikhwani fiddin. Iya, puasa juga begitu. Saya mau tanya, boleh enggak puasa hari Selasa? Boleh enggak puasa hari Selasa? Puasa apa itu namanya? Puasa sunnah mutlak. Kalau yang muqayyad hari apa? Hari Senin, hari Kamis. Iya, puasa Daud, puasa Ayamul Bid 13, 14, 15. Itu sunnah muqayyad. Tapi sunnah mutlak puasa hari Rabu. Hari apa hari Rabu? Puasa apa ini? Tidak ada, namanya sholat puasa sunnah mutlak. Boleh kan? Boleh. Nah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya puasa sunnah yang boleh berniat di siang hari asalkan belum makan di pagi hari dari semenjak terbit fajar, itu kata Syekh Al-Utsaimin puasa sunnah mutlak, bukan muqayyad. Kalau muqayyad kata beliau disyaratkan juga dari malam. Itu pendapatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat ini sebenarnya kuat juga. Iya. Walaupun dari ijtihadnya beliau rahimahullahu taala. Dari hasil ijtihadnya beliau. Nah, sebab kalau kita lihat hadisnya Nabi yang tadi beliau menanyakan makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini tidak disebutkan apakah itu hari Senin atau hari Kamis kebiasaan Nabi, bukan. Tidak disebutkan itu.
Kalau Senin Kamis itu memang kebiasaan Nabi. Ya kalau mau dibilang ini puasa Senin atau Kamis, ya ini kayaknya agak jauh. Karena saya tanya, ketika Nabi tanya kepada Aisyah, punya makanan enggak? Saya tanya, Nabi sebelum itu niat puasa atau tidak? Tidak kan? Kalau niat puasa enggak mungkin Nabi tanya makanan kan? Enggak mungkin. Berarti Nabi kan belum puasa kan? Nah, Nabi itu kebiasaan yang tidak lepas dari puasa Senin Kamis. Berarti ini bukan puasa Senin Kamis. Kalau gitu puasa apa? Sunnah mutlak. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi pendapatnya Syekhul Utsaimin juga ini sangat kuat dari sisi ijtihad beliau dari sisi itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum ya. Kemudian kalau misalnya ya ada yang bertanya, kan kita boleh niat puasa sunnah mutlak walaupun di siang hari, ya kan? Kalau ada yang bertanya misalnya, boleh enggak kalau misalnya memang dari pagi enggak makan? Iya, memang dari pagi enggak makan. Terus pas jam 3 sore belum makan ini, baru niat puasa, boleh enggak? Jam 3 sore. Boleh enggak begitu? Sudah sore ini kan? Boleh enggak niat puasa sunnah mutlak? Tapi dia belum makan memang dari pagi sampai jam 3 sore. Boleh enggak? Jawabnya boleh. Tapi pahalanya mulai dari kapan? Mulai dari jam 3 itu sampai nanti waktu berbuka. Boleh. Bahkan kata ulama, walaupun sudah mau hampir berbuka, baru niat puasa di situ. Boleh, tapi pahalanya mulai dari niatnya itu. Nah, jelas ini. Nah, dengan syarat tentunya dia belum makan. Belum makan dari pagi. Kalau sudah makan, tidak boleh dia puasa. Namanya puasa itu kan memang menahan diri dari makan dan minum dari semenjak terbit fajar. Nah ini ya kawan. Jadi tidak disyaratkan harus pagi atau siang, walaupun sudah sore, ya asalkan belum makan dia baru niat puasa sunnah mutlak boleh. Nah, dan itu menurut sejumlah jamaah dari para ulama as-salaf dan yang masyhur dari pendapat ulama Hanabilah, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah niat ini. Apa hukumnya orang yang berniat untuk memutus puasanya di siang hari Ramadan? Iya. Dia putus, tidak ada uzur, berdosa kan? Berdosa. Tapi dia sudah niat, ini saya mau bukalah. Saya malah sudah puasa ini, nauzubillah. Nah, ternyata akhirnya berubah pikiran dia. Tidak, saya mau puasa sudah lagi. Sekarang puasanya sah atau tidak? Hah? Dia sudah niatkan, dia kan berpuasa memang dari pagi. Pas jam 1 siang dia mau buka. Dan dia sudah niatkan buka ini, saya buka. Tapi akhirnya berubah pikiran. Atau tadi misalnya dia karena saking kelaparannya ya kan, saya mau buka sudah, dia buka sudah. Pas dia buka lemarinya, lemari makanannya, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya ya sudah saya puasa lagi. Boleh tidak begitu? Jawabnya tidak boleh. Kalau dia sudah batalkan puasanya, ya dengan niatnya dia batalkan niatnya, maka sudah batal puasanya, walaupun belum makan dan minum. Karena niat itu apa? Yang menjadi penentu ibadahnya dia. Iya. Kalau dia sudah niat batalkan, maka batal ketika itu juga, walaupun belum makan dan minum. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung nih niat. Kalau sudah kau putuskan saya mau berbuka, walaupun belum makan dan minum, sudah berbuka itu. Karena kau sudah batalkan. Tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka inilah pendapat kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah
terkait dengan masalah itu dengan dasar hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan niat, dan alhamdulillah selesai sudah tentang masalah niat berpuasa. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa akan kita terangkan dari mulai yang klasik sampai yang kontemporer insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.